Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Bisnis Industri Kreatif, ingin mempresentasikan bisnis kami yang bergerak di bidang fashion, yaitu add-on modernisasi aksesoris pakaian batik untuk kebutuhan fashion. Selanjutnya, kami izin memperkenalkan diri anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Arifah Rahma, teman saya Dinda Bestari, dan Yelena Jenova Chandra. Apa saja yang akan kita bahas di presentasi ini, yaitu ada sejarah dari bisnis kami, rencana, posisi bisnis, marketing, digital marketing, dan juga keuangan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang asal mula bisnis ini dibentuk, yaitu kami menyelidiki bahwa permasalahan yang umum terjadi pada saat ini di kota-kota besar mempunyai mobilitas yang tinggi. Mereka butuh baju yang satset bisa dipakai rapat pagi hari, namun tetap keren saat diajak nongkrong di kafe sore harinya. Sayangnya, tren fast fashion yang ada sekarang justru membuat lingkungan rusak karena kualitasnya yang rendah dan cepat dibuang seiringnya tren berganti. Ditambah lagi cuaca di Indonesia yang terlalu panas seringkali membuat kita tidak nyaman berpakaian yang terlalu formal. Nah, dari sinilah kami menemukan solusi dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, kami ingin memodernisasikan batik supaya tidak dianggap kaku atau hanya untuk acara kondangan dan formal saja. Strategi kami menggunakan modular fashion. Bayangkan jika satu baju, bagian kerah bisa dilepas pasang. Kami juga menyederhanakan motif batik menjadi lebih minimalis dan menggunakan warna-warna pastel yang disukai pasar pada saat ini. Selain keren secara visual, kami tetap bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memastikan bahwa setiap potong pakaian memiliki cerita dan identitas budaya yang kuat. Seperti contoh pada gambar di sini, ini merupakan referensi dari model-model yang akan kita gunakan di bisnis ini. Bisnis kami yang akan kami jalani ini bernama add-on yang artinya menambahkan. Sesuai dengan produk kami yang menjual aksesoris tambahan pakaian, jadi add-on adalah jawaban untuk fashion yang tidak hanya cantik tetapi juga fungsional, ramah lingkungan, dan tetap menghargai warisan budaya kita. Add-on adalah bisnis kreatif yang menggabungkan budaya batik dengan gaya hidup modern saat ini. Produk yang dijual bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi menjadi solusi supaya orang tidak cepat bosan dengan pakaian yang lama. Dengan tambahan seperti kerah, obi belt, atau scarf batik, baju polos bisa terlihat baru tanpa harus membeli pakaian yang baru lagi. Konsep ini juga membantu mengurangi kebiasaan fast fashion yang membuat orang sering membeli dan membuang baju dengan cuma-cuma. Add-on menjual ide tentang cara memakai pakaian yang lebih kreatif dan hemat. Satu aksesoris batik bisa membuat tampilan baju yang lama terlihat lebih menarik dan berbeda. Nilai utamanya ada pada kreativitas, kepedulian lingkungan, dan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang rencana bisnis add-on, dimulai dari who, target audience. Demografinya, Gen Z awal hingga milenial akhir sekitar usia 18-35 tahun. Dengan domisili penduduk kota besar dengan mobilitas yang tinggi seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Memiliki karakteristik konsumen yang aktif belanja online, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan berani tampil beda. Dengan preferensi sangat memperhatikan detail dalam setiap penampilan. Selanjutnya, bagian what, masalah, dan solusi. Isu dari fast fashion yang sudah kita bahas sebelumnya, mengurangi dampak limbah tekstil dan kebiasaan belanja impulsif hanya demi mengejar tren sesaat. Kesesuaian iklim yang menghadirkan solusi fashion yang tetap nyaman dan estetik untuk cuaca tropis Indonesia. Lalu, lawan konsumerisme, memberikan cara bagi konsumen untuk tetap terlihat baru tanpa harus terus-menerus membeli baju yang utuh. Dilanjutkan dengan how, yaitu konsep dari produk add-on.
Transformasi pakaian menggunakan aksesoris dengan aksen batik untuk memberikan kesan baju yang berbeda pada setiap pemakaiannya. Dengan mix and match, memberikan variasi tampilan melalui detail kecil yang mengubah karakter pakaian dasar dari kaos dan kemeja polos menjadi sesuatu yang menarik dan kreatif. Selanjutnya, ada keunggulan kompetitif. Perbedaan add-on dengan produk lainnya yaitu kami memiliki koleksi kerah motif batik yang langka di pasaran. Pesaing biasanya hanya menggunakan motif batik biasa, bunga, atau rajutan, tetapi kami akan memodifikasinya supaya lebih modern dan lebih unik. Variasi desain Obi Belt dengan model yang beragam dan tidak monoton, seperti yang sudah saya beri contoh di slide sebelumnya. Lalu ada kombinasi material menghadirkan vest variatif, lace skirt atau rok renda dengan corak batik, serta koleksi scarf yang unik. Kekuatan motif menawarkan corak batik yang lebih beragam dibandingkan kompetitor yang cenderung menggunakan model seragam atau yang sedang tren pada saatnya saja. Lalu ada money, sistem transaksi, dan menjaga loyalitas pelanggan. Metode pembayaran kami menggunakan tunai maupun cashless. Loyalitas pelanggan menerapkan sistem membership untuk membangun komunitas dan menjaga pembeli supaya loyal terhadap produk kita. Dan yang terakhir yaitu revenue, yaitu sumber pendapatan. Kami akan melakukan aktivasi event, yaitu mengikuti bazar dan event besar dengan konsep booth yang menarik, sesuai dengan ciri khas add-on yang akan dihias lagi menjadi lebih menarik. Kemudian momentum penjualan, merilis koleksi eksklusif pada hari raya atau perayaan besar nasional lainnya. Lalu kami akan melakukan kolaborasi dengan seniman batik lokal untuk menciptakan motif yang tidak pasaran sesuai dengan ciri khas dari seniman tersebut yang digabungkan dengan add-on. Lalu produk tambahan menjual aksesoris seperti bros, keychain, anting, maupun bag charm. Lalu yang terakhir kami akan mengadakan workshop membatik sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus penguat branding dari bisnis add-on ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dengan saya Zina Cenova Chandra, saya akan menjelaskan bagian posisi bisnis. Bisnis ini diposisikan dalam strategi Blue Ocean dengan menghadirkan inovasi yang belum banyak dijelajahi di industri batik. Keunikan utama terletak pada penggabungan nilai tradisional dengan kebutuhan modern, yaitu melalui penggunaan motif batik autentik yang dikolaborasikan langsung dengan para pengrajin lokal, sehingga tetap menjaga nilai budaya. Selain itu, produk dirancang dengan sistem modular atau bongkar pasang, yang memungkinkan satu aksesori digunakan dalam berbagai gaya dan outfit. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen sekaligus meningkatkan nilai guna dari setiap produk. Untuk menyesuaikan dengan iklim tropis, material yang digunakan juga ringan, breathable, dan nyaman dipakai sehari-hari. Dari sisi keberlanjutan, bisnis ini mengedepankan prinsip sustainability melalui penggunaan bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya berfokus pada estetika, tapi juga pada dampak panjang yang terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain, bisnis ini tetap menghadapi tantangan dari Red Ocean, yaitu persaingan ketat di industri batik konvensional, serta tekanan dari fast fashion yang menawarkan harga lebih rendah dan tren yang cepat berubah. Untuk bertahan dalam Blue Ocean, strategi yang diterapkan adalah memperkuat identitas sebagai pionir batik modular tropis berkelanjutan, melakukan kolaborasi eksklusif dengan para pengrajin melalui edisi terbatas, serta menghadirkan model terbaru setiap musim agar tetap relevan dengan tren. Sementara itu, jika harus bersaing di Red Ocean, bisnis ini menonjolkan keaslian batik handmade melalui transparansi proses produksi, sertifikat artisan, serta membangun ikatan emosional dengan konsumen melalui cerita budaya dan kampanye kebanggaan lokal.
Untuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari bisnis ini difokuskan pada dua generasi utama, yaitu milenial dan Gen Z. Kelompok milenial yang berada di rentan usia 27 hingga 43 tahun umumnya memiliki daya beli yang lebih stabil, serta cenderung mempertimbangkan kualitas dan nilai dari sebuah produk sebelum membeli. Sementara itu Gen Z yang berusia dari 12 tahun hingga 27 tahun lebih dipengaruhi oleh tren, memiliki ketertarikan pada isu sosial dan lingkungan, serta menyukai produk yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan gaya mereka. Lalu dari segi geografis, pasar yang dituju adalah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, akses terhadap tren fashion yang cepat, serta kesadaran yang lebih besar terhadap produk lokal dan berkelanjutan. Secara ekonomi, target pasar berada pada kelas menengah hingga ke atas, yaitu konsumen yang tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga value, kualitas, serta dampak dari produk yang akan mereka konsumsi. Pendekatan dalam komunikasi cinta atau love language. Dalam membangun hubungan dengan konsumen, bisnis ini menggunakan pendekatan komunikasi cinta yang terinspirasi dari konsep love language. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ketertarikan emosional yang lebih dalam antara brand dan pelanggan. Melalui words of affirmation, brand menyampaikan pesan-pesan positif terkait pelestarian budaya dan kepedulian terhadap lingkungan yang disisipkan dalam kemasan, tag produk, maupun konten digital. Pendekatan ini membantu memperkuat nilai dan identitas brand di mata konsumen. Selanjutnya, melalui quality time. Brand ini menghadirkan workshop mix and match baik secara online maupun offline yang memungkinkan pelanggan untuk mengeksplorasi gaya mereka sekaligus berinteraksi langsung dengan brand. Jadi di pada bagian ini pelanggan bisa melakukan entah itu mencocok pasangkan atau bongkar pasang antara item yang satu dengan item yang lain sehingga mereka dapat merasakan secara langsung bagaimana atau melihat secara langsung bagaimana produk akan ditampilkan ketika dipakai. Lalu dalam aspek receiving gift, pelanggan diberikan apresiasi berupa modul aksesori gratis atau diskon pada momen tertentu seperti ulang tahun atau pencapaian tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Sementara itu, melalui acts of service, brand ini menyediakan layanan perbaikan gratis selama beberapa waktu tertentu untuk produk modular sehingga memberikan rasa aman dan nilai lebih bagi konsumen. Terakhir, physical touch diwujudkan dengan menggunakan material yang nyaman serta kemasan premium yang memberikan pengalaman menyenangkan saat disentuh maupun digunakan. Selanjutnya, model pemasaran. Model pemasaran yang digunakan dalam bisnis ini mengutamakan pendekatan direct to customer, di mana penjualan dilakukan langsung melalui media sosial, e-commerce, serta berpartisipasi dalam pasar fashion. Strategi ini memungkinkan brand untuk mengontrol narasi, menjaga margin keuntungan, serta membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Selain itu, bisnis ini juga memanfaatkan kolaborasi dengan figur publik yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan budaya lokal. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas brand, tetapi juga memperkuat kepercayaan, khususnya di kalangan Gen Z dan milenial, yang sangat kritis. Pendekatan endorsement dilakukan dengan menggandeng influencer fashion yang memiliki nilai yang sejalan dengan brand. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan awareness sekaligus mempercepat proses pertimbangan sehingga keputusan kepembelian oleh konsumen. Lebih lanjut, bisnis ini mengembangkan program affiliate, di mana pelanggan loyal dapat berperan sebagai mitra pemasaran atau melalui sistem komisi. Strategi ini memungkinkan terjadinya promosi yang lebih organik dan berbasis kepercayaan. Tidak hanya berfokus pada penjualan produk, bisnis ini juga mengadopsi model berbasis proyek atau jasa, seperti workshop membatik dan juga konsultasi styling. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung kepada konsumen sekaligus memperkuat posisi brand sebagai ahli di bidangnya. Strategi marketing 7P.
Dalam menjalankan strategi pemasaran, bisnis ini mengacu pada konsep 7B yang mencakup produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Dari sisi produk, bisnis ini menawarkan aksesori modular seperti kerabatik, OP belt, vest, dan scarf yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam styling. Produk ini hadir dengan berbagai motif khas, hasil kolaborasi dengan para pengrajin lokal, serta menggunakan material yang ringan dan ramah lingkungan. Dalam hal harga, penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kreativitas, keaslian, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Produk diposisikan sebagai alternatif berkualitas dari fast fashion, dengan tambahan strategi bundling untuk memberikan value lebih dan mendorong pembelian ulang. Distribusi atau place difokuskan pada media sosial, platform e-commerce, serta pasar fashion yang banyak dikunjungi oleh target pasar urban. Selain itu, kehadiran pop-up store di lokasi strategis juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pasar. Pada aspek promosi, brand mengangkat narasi kebanggaan budaya yang dikenal melalui konten visual seperti edukasi mix and match, video reels, serta live styling. Selain itu, user-generated content, testimoni dari pengrajin, dan transparansi proses produksi juga dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan konsumen. Dari sisi people, bisnis ini melibatkan pengrajin batik lokal secara aktif, termasuk dalam hal pelatihan dan pemberian kompensasi yang adil. Tim yang berinteraksi langsung dengan pelanggan juga dibekali pemahaman mendalam mengenai produk, mulai dari nilai budaya hingga cara styling. Proses pembelian dirancang agar praktis dan nyaman, baik melalui sistem pembayaran tunai maupun cashless, dengan alur checkout yang cepat serta kebijakan retro yang jelas. Selain itu, sistem pre-order diterapkan untuk mengontrol stok dan mengurangi limbah produksi. Terakhir, physical evidence diwujudkan untuk tampilan booth yang menarik dengan konsep etnik modern serta display produk modular yang interaktif. Kualitas produk juga diperkuat dengan detail yang rapi, label artisan, serta kemasan premium yang dapat digunakan kembali. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Dinda Bestari Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan taktik pemasaran digital, yang dimana di dalamnya akan ada inovasi teknologi dan rancangan taktik digital. Nah, yang pertama ada inovasi teknologi. Di sini kami nanti akan menyediakan augmented reality AR try-on filter, yang dimana nantinya fitur ini akan terintegrasi di Instagram dan TikTok. Nah, dengan try-on filter ini, konsumen dapat mencoba produk kita secara virtual melalui kamera ponsel mereka. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan keraguan konsumen terkait kecocokan produk kita. Dan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pembeli untuk membeli produk kita. Oke, selanjutnya adalah inovasi teknologi yang kedua. Kami di sini akan menyediakan smart chatbot AI yang berfungsi sebagai digital personal stylist yang responsif selama 24 jam dan akan terintegrasi pada WhatsApp Business dan situs web resmi add-on. Nantinya, fitur ini akan menganalisis gambar atau foto yang diupload oleh konsumen dan akan merekomendasikan produk apa dari add-on yang cocok dengan pakaian yang mereka upload. Seperti itu. Oke, lanjut ke rancangan taktik digital. Di sini pertama-tama kami akan mengunggah video pendek berupa Reels atau TikTok yang memicu rasa ingin tahu mereka sebagai attention. Yang kedua adalah mengajak audiens berinteraksi langsung melalui tautan AR filter. Selanjutnya kami akan membangun kepercayaan melalui testimoni influencer dan kampanye user generated content. Yang terakhir, kami akan menyediakan tombol Shop Now yang terintegrasi langsung ke filter AR atau link yang mengarah ke e-commerce. Oke, selanjutnya adalah perencanaan keuangan, yang dimana nantinya kita akan membahas estimasi modal awal, estimasi harga produk, break-even point, dan sumber pendanaan. Oke, sekarang kita masuk ke estimasi modal awal. Di sini ada 5 komponen biaya. Yang pertama ada di pembelian peralatan kerja, yang dimana nantinya kita akan membeli mesin produksi seperti mesin jahit atau mesin obras.
terus juga alat potong presisi, dan laptop operasional yang dengan estimasi biaya 18.500.000. Yang kedua, kami membutuhkan pengembangan dan konsep dengan perincian pembuatan pola master, riset motif batik, dan uji coba prototipe produk dengan estimasi biaya 7.500.000. Kemudian ada di produksi awal. Di sini kami membutuhkan bahan baku batik premium, aksesori modular seperti zipper ataupun kancing, terus juga upah jahit untuk tenaga ahli, dan membutuhkan biaya 22 juta. Yang keempat ada di kemasan. Di sini kita membutuhkan custom box, kartu instruksi QR code, dan atribut branding premium. Di sini estimasi biayanya adalah 6 juta. Yang kelima ada promosi dan teknologi. Di sini kami membutuhkan jasa AR filter, AI chatbot, konten kreatif, dan saldo iklan media sosial. Di sini kami menghitung estimasi biaya dengan 11 juta. Dan total dari modal awal yang kami butuhkan adalah 65 juta. Oke, selanjutnya adalah estimasi harga produk. Di sini kami telah mengkalkulasi harga produk. Yang di dalamnya ada biaya produksi sebesar 115.000, biaya operasional 35.000, dan total modal dasar adalah 150.000. Nah, kami menginginkan margin keuntungan kurang lebih 50%, sehingga margin keuntungannya adalah 149.000. Dan estimasi harga jualnya jadi 299.000. Nah, kami juga melihat kompetisi pasar nih. Yang pertama ada retail batik mall dengan harga rata-rata 650.000 sampai 850.000. Kelemahan mereka itu ada di harganya tinggi dan modelnya kaku. Yang kedua ada di fast fashion. Mereka dengan harga rata-rata 199.000 sampai 340.000 bahkan lebih. Kelemahan mereka ada di produksi massal dan bukan batik asli. Dan di sini Eton hadir dengan harga rata-rata mulai dari 299.000. Kalian sudah mendapatkan fashion yang memiliki nilai kebudayaan, modern, dan praktis untuk dipakai. Sehingga di sini kalian menentukan price list kita. Yang pertama ada di Obi Belt Scarf dan Kerah, itu harganya mulai dari 195.000 sampai 245.000. Sedangkan untuk fashion outer yang eksklusif kami akan menjualnya di harga 495.000 hingga 750.000. Oke, kita masuk ke break even point. Di sini kami telah mengkalkulasi break even point-nya. Biaya tetap yang kami butuhkan adalah 930 juta per tahunnya, dengan margin per unit adalah 149.000. Sehingga target BEP tahunannya adalah 6.242 per unit atau setara 520 unit per bulan. Dan target omset tahunannya ada di angka 1,86 miliar. Lanjut ke strategi profitabilitas. Di sini jika margin sehatnya kurang lebih 50%, maka akan memberikan fleksibilitas promosi dan ketahanan terhadap kenaikan biaya bahan baku. Dan optimasi laba melalui skema direct to consumer untuk memangkas biaya distribusi dan penerapan economies of scale. Next ada di analisis sensitivitas. Jika harga turun ke 250.000, maka BEP-nya akan naik menjadi 9.300 unit per tahun. Jika produksi naik 10%, maka BEP-nya akan naik jadi 6.940 unit per tahun. Dan jika penjualnya kurang dari 70% target, maka berpotensi rugi di tahun pertama. Nah, langkah mitigasi apa yang kami akan lakukan? Pertama, kami akan menekan biaya tanpa mengurangi kualitas batik. Yang kedua, kami akan meningkatkan average order value melalui paket hemat atau bundling seperti itu. Terus juga kami akan memperkuat storytelling budaya sehingga tetap ada value dari produk kami. Oke, terakhir ada di sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaannya ada dari 3 sumber. Yang pertama ada internal, modal mandiri dan kontrol penuhnya atas diri founder ya. Terus yang kedua ada di eksternal, yaitu investor dan venture capital, akselerasi. Yang ketiga adalah alternatif sumber pendanaan, yaitu dari investment budaya dan equity crowdfunding atau loyalitas. Dan valuasinya ada di angka 12 sampai 15 miliar dengan dilusi 20 sampai 25%. Nah, di sini ada peta jalan pendanaan. Di sini
tahap awal dengan target dana 1 miliar dan sumber dana dari modal mandiri, crowdfunding, dan angel investor, kami akan melakukan validasi pasar dan produk market fit. Nah, pada tahap pertumbuhan dengan target dana 3 miliar, kami akan melakukan ekspansi nasional dan skalabilitas bisnis, dan sumber dananya dari impact investment dan venture capital. Nah, sekian presentasi bisnis dari add-on dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.